Shalom sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Pastinya baik dong. Pastinya diberkati Tuhan dong. Pastinya mengalami perlindungan dan rahmat Tuhan dong. Amin. Yes. Karena itulah yang Tuhan janjikan untuk setiap kita yang mengandalkan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, bahwa perlindungan, kasih setia Tuhan, dan berkat yang berkelimpahan akan selalu menyertai langkah iman kita bersama dengan Kristus. Sahabat-sahabat Gloria, kembali saya mau bercerita. 9 November 2020 yang lalu, tepat 4 tahun papa saya berpulang. Dan dengan iman, saya pribadi dan bersama dengan keluarga, kami percaya bahwa papa sudah menjadi bagian dalam kemuliaan Tuhan, hidup kekal bersama dengan Dia, dan jadi pendoa bagi setiap kami yang masih dalam perziarahan di dunia ini. Dan ini yang saya mau ceritakan pada sahabat-sahabat terkasih Tuhan. Tepat 4 tahun yang lalu, tanggal 9 dia wafat, 11 dia dimakamkan, dan tanggal 12 November 2016, karena kebaikan Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam sebuah kebangunan rohani Katolik yang menurut saya ini sebuah kebangunan rohani Katolik yang besar karena berkapasitas 15.000 orang, dan kebangunan rohani Katolik ini diadakan oleh komunitas Amazing Grace bersama sang ikon Bapak Benjamin Ratu tentunya, gitu ya. Dan inilah yang saya mau ceritakan, bahwa bukan perkara yang mudah di dalam hati yang sedang berduka, di dalam hati yang sedang sedih karena kehilangan orang yang kita kasihi, dan itu harus naik ke atas mimbar, harus melayani, harus bercerita, harus bersaksi, harus memuji dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian yang dinaikkan. Sahabat-sahabat Gloria, it is not easy loh. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi justru di saat itulah, di momen itulah, saya mengalami rahmat yang menurut saya lebih besar dari apa yang saya rasakan. Karena saya dipulihkan Tuhan, saya mengalami rahmat pembaharuan dalam sebuah konsep tentang pujian penyembahan yang lebih dalam lagi. Karena waktu itu, lewat proses itu, Tuhan mengajarkan saya bahwa pujian penyembahan bukan soal apa yang saya rasakan, tetapi pujian penyembahan bicara soal bagaimana kita mau mengasihi Tuhan, meresponi atas segala kasih dan anugerah Tuhan, meresponi kebaikan-kebaikannya, meresponi perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Pujian penyembahan adalah sebuah proses pemurnian lewat proses deep relationship, sebuah relasi yang sangat dalam bersama dengan Tuhan. Karena waktu kita mengambil bagian di dalam sebuah keheningan bersama dengan Tuhan, waktu kita mengambil bagian masuk dalam keintiman bersama dengan Tuhan, di momen itulah Tuhan mengerjakan bagiannya Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mengerjakan bagiannya. Di dalam segala kelemahan, di dalam segala keterbatasan saya merasakan damai sejahtera yang melebihi kesedihan saya. Saya merasakan sukacita yang melebihi kedukaan saya. Dan itu semua bukan karena kuat dan hebat saya, bukan karena panggung besar yang saya layani, bukan umat yang hebat, yang begitu banyak yang harus dilayani, bukan pembicara hebat yang akan berbicara, tetapi pujian penyembahan is totally talk about God. Berbicara soal siapa itu Allah, siapa pribadinya begitu luar biasa. Praise and worship menceritakan tentang kasih setia Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang betapa kita dicintai oleh Tuhan, menceritakan tentang pribadinya yang tidak bisa digoncangkan oleh keadaan-keadaan apapun. Nah, di situ saya belajar, dan itulah yang membuat saya mengambil keputusan untuk tetap melayani di dalam keadaan saya hari itu. Tentunya dengan doa sang istri terkasih, dengan doa mama saya terkasih, akhirnya saya memutuskan, ya udah, yes Tuhan, saya akan melakukan apa yang menjadi bagian saya, yaitu melayani Tuhan, yaitu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tentunya sekali lagi, hanya karena kuasa Roh Kudus yang memampukan saya untuk dapat melayani saat itu, dengan keadaan hari itu, dengan perasaan hari itu. Karena lewat pujian penyembahan,
Waktu saya memuji secara pribadi, saya menyembah secara pribadi, saat itulah rahmat Tuhan mengalir, memberi saya kekuatan dan pengharapan yang baru. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, Roh Kudus itu bergejolak. Wah, kembali menyala-nyala rohnya. Dan saya naik ke atas mimbar itu dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Sahabat-sahabat kasih dalam Tuhan, pujian penyembahan bicara soal Allah. Pujian penyembahan bukan soal perasaanmu. Pujian penyembahan bukan soal suaramu. Pujian penyembahan bukan soal permainan musikmu. Pujian penyembahan bukan betapa hebat engkau melayani, betapa banyak jadwal engkau melayani. Pujian penyembahan bukan betapa besar panggung atau berapa banyak umat yang kamu layani. Tetapi pujian penyembahan bicara tentang siapa itu Allah. Pujian penyembahan bicara tentang deep relationship, sebuah hubungan yang sangat dalam bersama dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia akan berbuah banyak. Saudara terkasih dalam Tuhan, pujian penyembahan bukan sekedar momen di mana kita mengangkat pujian. No, pujian penyembahan bicara soal hati yang mengasihi Allah. Pujian penyembahan adalah bicara soal hasil dari sebuah proses pemurnian yang Roh Tuhan kerjakan, sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang positif, perkataan kita menjadi perkataan yang positif, komitmen kita menjadi komitmen yang positif, karakter kita menjadi karakter yang positif. Karena pujian penyembahan bicara menghadirkan Allah di dalam bait kudusnya, yaitu diri teman-teman dan diri saya. Bukan soal siapa kita, tetapi bicara soal siapa itu Allah. Jadi sahabat-sahabat Glory yang terkasih dalam Tuhan, walaupun kita masih tetap di dalam masa pandemik yang belum jelas kelarnya kapan, walaupun kita mungkin dalam keraguan-raguan, walaupun mungkin kita ada dalam ketakutan, walaupun mungkin kita ada dalam kekhawatiran, kesedihan, baper, stres, burnout, satu hal yang saya boleh bagikan, kalau saya saja di dalam kedukaan, saya sanggup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya sahabat-sahabat Gloria pun sanggup untuk melakukan bahkan yang lebih dari yang saya lakukan. Karena saya percaya Roh Tuhan ada di dalam diri sahabat-sahabat Gloria. Dan Roh Tuhan itulah yang akan memampukan saudara untuk mengangkat tangan, untuk bernyanyi dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dengan hati yang limpah dengan hormat hanya bagi Tuhan, melebihi perasaan-perasaan negatif yang tadi saya sebutkan. Sahabat-sahabat Gloria, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah bersyukur di dalam segala situasi, dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.